Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayullamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yarum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain yang ada di muka bumi ini, yang membedakan adalah ilmu. Manusia Allah karuniai akal, di mana dengan akal itu bisa mengikat pemahaman-pemahaman, bisa menyimpan pemahaman-pemahaman. Ini yang disebut dengan ilmu. Ilmu itu nggak kelihatan saudara, nggak ada di bawah karpet ilmu, atau ilmu di kitab nggak juga, bukan. Tetapi meskipun tidak terlihat, meskipun ilmu itu tidak kelihatan, pasti ada apa istilahnya itu, ada hal-hal atau ada sesuatu yang memang berhubungan dengan ilmu. Yang sesuatu dengan berhubungan ilmu, inilah yang harus kita perhatikan dan inilah yang harus kita muliakan. Kalau kita sebut memuliakan ilmu, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan memuliakan ilmu. Kalau kita sebut memuliakan ilmu, maka ilmu yang nggak kelihatan. Apa yang mau kita muliakan kalau ilmu yang nggak kelihatan? Oleh karenanya, yang perlu kita muliakan, yang perlu kita agungkan, itu adalah orang-orang yang terkait atau yang berhubungan dengan ilmu. Pertama, kemarin pembahasan kita di antara cara mengagungkan ilmu atau memuliakan ilmu itu adalah memuliakan dan mengagungkan guru-guru kita. Karena guru-guru kita inilah orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang memang mengemban ilmu, orang-orang yang memang mempunyai ilmu dan kemudian memberikannya kepada kita. Jadi kalau memuliakan ilmu, ilmunya nggak kelihatan, yang kita muliakan adalah orang yang menanggung atau orang yang mempunyai ilmu itu, yaitu orang-orang alim, guru-guru kita. Kemarin ada sedikit kisah yang sudah kita bahas di pembahasan terakhir. Ada seorang santri atau ada seorang murid ini selama berpuluh-puluh tahun itu mengabdi kepada gurunya. Memang sebagian dari tradisi pesantren atau tradisi belajar mengajar, kalau mondok itu ada santri yang tinggalnya di dalamnya kiai, di rumahnya kiai. Di rumahnya kiai biasanya bantu-bantu masak. Nah, santri ini ceritanya kemarin yang terakhir ini berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada kiai. Ini tidak pernah sedikit pun dia makan makanan dari yang dia masak, padahal dia yang masak itu. Lain halnya dengan umumnya orang, yang namanya masak ya paling enggak nyobain, paling enggak ya nyicipin, atau diantara teman-teman santri yang lain yang paling kencang dia kali, ya orang di dapur mulu. Tapi di sini enggak. Tapi di sini
beliau ini berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada gurunya, masakan gurunya 30 tahun tapi tidak pernah sedikit pun makan. Kenapa demikian? Karena memuliakan gurunya, menghormati gurunya, saking sungkan dan saking benar-benar mengagungkan gurunya. Kisah yang terakhir yang kita baca di Ta'limul Muta'allim yaitu kisah Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, di mana beliau tidak pernah sedikit pun makan selama 30 tahun. Itu makan dari apa yang beliau masak untuk gurunya, saking hormatnya dan saking memuliakan kepada gurunya, yaitu orang yang memiliki ilmu. Jadi jelas di sini memuliakan ilmu diantaranya adalah caranya dengan memuliakan orang-orang alim, memuliakan guru kita terutama. Pada pembahasan yang berikut ini masih tentang memuliakan orang alim atau memuliakan guru-guru kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa kana Syekhul Imamul Ajalu Syamsul A'immatil Al-Halwani atau Al-Halwani rahmatullahu alaihi qad kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura. Dan ada seorang syekh namanya Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hulwani, Imam Hulwani ini pergi dari Bukhara dan tinggal di sebagian desa-desa Ayaman selama beberapa hari, li haditsatin waqa'at lahu, karena satu peristiwa yang terjadi bagi dirinya. Wa qad zarahu talamiduhu ghairu Syekhil Imam Syamsul A'immah Al-Qadhi Bakar bin Muhammad Az-Zarjambi, dan seluruh murid-muridnya itu ziarah atau mengunjungi Imam Al-Hulwani, mengunjungi Imam Hulwani, kecuali ada seorang muridnya yang sudah jadi syekh juga, yaitu Al-Qadhi Bakar bin Muhammad Az-Zarnajari. Ini tidak mengunjunginya rahimahullahu taala. Faqala, maka berkata lahu hina laqiyahu. Faqala, maka berkata gurunya lahu kepada muridnya, berkata gurunya Imam Hulwani kepada Imam Al-Qadhi Bakar berkata hina laqiyahu, ketika bertemu dengannya, lima dalam tazurni, kenapa engkau tidak sowan kepadaku? Qala, maka menjawab Al-Qadhi Bakar, kuntu masyghulan bi khidmatil walidah, aku ada atau dulu beberapa hari yang lalu aku disibukkan bi khidmatil walidati, untuk melayani ibuku. Qala, maka berkata Imam Hulwani, gurunya berkata, turzaqul umrah wala turzaqu raunaqad darsi, engkau diberikan rezeki berupa umur, tetapi engkau tidak diberikan rezeki berupa indahnya belajar. Wa kana kadzalik, dan ada kenyataannya kadzalik seperti itu. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qadhi Bakar kana yaskunu fi aktsari awqatihi, itu berdiam diri dalam sebagian besar waktunya fil qura, di desa-desa, walam yantazim lahu ad-darsa, dan tidak menjadi teratur, artinya ya amburadul lahu bagi Imam Al-Qadhi Bakar apa darsu pelajaran. Faman ta'adda minhu ustadhu yuhramu barakatal ilmi, maka siapa orang yang sakit hati, yang merasa sakit karenanya siapa ustadznya, yuhramu, maka dia akan terlarang dia barakatal ilmi, akan barokahnya ilmu, wala yantafi'u, dan dia tidak bisa mengambil manfaat bil ilmi, dengan ilmu, illa qalilan, kecuali sedikit. Karena enggak sowan Imam Hulwani ini karena satu peristiwa, tadinya di Bukhara, Uzbekistan sekarang, karena satu peristiwa beliau ini akhirnya menarik diri dan tinggal di desa, di sebagian desa selama beberapa hari, enggak tinggal di kota lagi. Nah, karena orang alim biasa memang demikian hadirin, orang alim itu kalau pindah biasanya murid-muridnya ya tetap ikut ngaji sama dia, ngikutin dia kemana aja, mau pindahnya jauh, mau pindahnya ke desa atau pindahnya ke kota, pasti murid-muridnya yang biasa ngaji datang ke sana atau minimal berkunjung atau sowan. Hampir seluruhnya murid Imam Hulwani ini sowan berkunjung, kecuali satu. Ada namanya Al-Qadhi Bakar, ini udah murid tapi udah jadi ini juga, udah jadi hakim juga. Muridnya namanya Qadhi Bakar ini tidak sowan. Setelah beberapa waktu ketemu dengan gurunya tanya,
kenapa kamu kok nggak pada sowan, kamu kok nggak sowan, orang-orang pada sowan, murid-murid yang lain pada datang ke rumah saya, murid-murid yang lain pada datang ke tempat saya yang baru, kediaman saya yang baru di desa, kamu kok nggak sowan? Maaf guru, saya kemarin sibuk ngurusin ibu, sibuk ngurusin walidah itu ibu pak, sibuk ngurusin walidah. Kata gurunya, ya udah engkau panjang umur, tapi nggak dikasih kemudahan belajar, gitu. Dan itu jadi kenyataan. Jadi kenyataan selama beberapa hari ini kau dibakar muridnya, selama beberapa hari ini diam di desa, pindah dari satu desa ke desa lain, pengennya belajar, tapi ternyata itu jadi amburadul semua pelajarannya. Jadi nggak bisa tertata, yang harusnya dia bisa nata, yang harusnya dia bisa membagi waktu untuk belajar, untuk datang ke majlis-majlis, ternyata nggak berhasil. Ya, keberkahan orang tua dan keberkahan belajar itu ada sedikit ini ya. Ada memang. Sedikit berbeda. Ya terpaut atau derajatnya ya, derajatnya memang. Tinggal kita dengan guru aja. Kalau gurunya ngizinin, ya udah sama orang tua bakti-bakti. Pulang dah sama orang. Tapi kalau gurunya nggak ngizinin, datang di sini aja tinggal, nggak usah pulang, harus nurut sama guru. Harus tetap nurut sama guru. Meskipun orang tuanya pada waktu itu sangat membutuhkan dia. Santri-santri seperti itu. Santri-santri berita apapun, kalau emang gurunya atau kiainya nggak ngizinin pulang. Mau ibunya sakit, mau bapaknya juga lagi dalam keadaan ya pokoknya perlu ditengok, kalau gurunya nggak ngizinin nggak pulang. Kecuali gurunya ngizinin memang harus pulang. Lah santri sekarang mah kadang-kadang yang sakit sepupunya tetangganya. Sepupu tetangga kan jauh banget itu. Udah sepupu tetangga lagi sepupu dia. Bukan siapa-siapa, dia pulang juga. Jadi barokah ilmu itu bisa dengan nurut apa yang dikatakan guru, dan juga jangan sedikit pun menyakiti hati guru yang tidak dikunjungi atau guru yang tidak disowani. Ini juga kadangkala sakit hati juga, atau kadangkala ini merasa kecewa juga. Udah tahu punya rumah baru atau kediaman baru di desa, tapi dia nggak nengokin, maka nggak dapat barokah ilmunya. Ini satu riwayat atau satu hikayat, satu kisah. Bisa nggak mengambil ilmu atau ilmunya jadi manfaat, tapi manfaatnya nggak maksimal. La yantafi'u illa qalilan bil ilmi illa qalilan. Dia bisa ngambil manfaat ilmu tapi nggak maksimal, manfaatnya cuma sedikit. Kalau gurunya pernah disakitin, Ustadz guru saya udah meninggal, gimana Ustadz? Kirimin Fatihah. Itu bakti kita. Kirimin Fatihah, sering-sering tawasul kepada beliau. Insya Allah ilmu barokah. Insya Allah manfaat ilmu kita. Dulu belum sempat bakti sama gurunya, tapi gurunya udah wafat, maka sering-sering kirimin Fatihah, tawasul pada gurunya. Insya Allah di kala-kala sulit, di saat-saat kita sulit, ini guru pasti memberikan petunjuk. Percaya dah Mas ya, pasti memberikan petunjuk. Guru termasuk juga ini hadirin, termasuk juga musannif, pengarang. Ya Ustaz Hati ya. Pengarang, musannif itu kalau kita sering tawasul, nanti mentok nih baca kok gak paham-paham ya. Udah berhenti aja dulu, ya namanya mentok ngopi dulu ya, ngopi dulu. Tapi insya Allah nanti dibukain kalau kita tawasul pada musannifnya. Kita berikan Fatihah, kirimkan Fatihah kepada musannif. Demikian juga kepada guru-guru kita kirimkan Fatihah. Insya Allah guru terus membimbing. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansuhani idza huma lam yukrimah. Fasbir lidaika in jafauta tabibahu waqna' bijahlika in jafauta muallima. Ini syair, sebuah syair yang menyebutkan bahwasannya sesungguhnya guru wa tabiba dan dokter, kilahuma dua-duanya, la yansuhani tidak akan memberikan nasihat, idza huma lam yukrama ketika keduanya tidak dimuliakan. Fasbir maka sabarlah, lidaika kepada penyakitmu, in jafauta tabibahu jika engkau merasa berat akan dokternya, waqna dan terimalah
terimalah bijahlika dengan kebodohanmu, in jafauta mu'allimah, jika engkau merasa berat akan seorang guru. Ada dua orang hadirin yang memang harus kita muliakan, harus kita hormati. Kalau dua orang ini gak kita hormatin, gak kita muliain, udah gak bakal bisa. Urusannya repot dah pokoknya. Yang pertama dokter. Kita nggak hormat sama dokter, boro-boro dipegang sama kita, dipegang badan kita, nggak mau dia. Begitu datang, tiba-tiba kita sama dokter, saya sakit nih gimana ini? Tahu-tahu di ini ya, di prakteknya, tempat praktek di dia kita marah-marah, nggak bakal dilayani, nggak bakal dinasehatin, dan juga nggak bakal diberikan obat, nggak bakal nasehatin juga enggak. Kenapa? Karena kita nggak muliakan dia. Kalau kita mau penyakit kita itu sembuh dan kita mau diberikan nasihat sama dokter, nih bapak nih kurang ngopinya sama ngerokoknya, bukan kurang maksudnya kurang banyak ngopi sama ngerokoknya. Nah, dia mau kasih nasihat kalau kita hormat atau kalau kita nurut sama nasihatnya. Kalau kita nggak nurut sama nasihatnya, nggak bakal mau ngasih nasihat dokter itu, nggak bakal bodo amat. Ini orang pertama. Yang kedua, guru juga begitu. Guru itu tidak akan memberikan nasihat, dia ogah nasihatin murid yang tidak memuliakan dia atau yang tidak mengindahkan nasihat dia. Pasti tidak diberikan nasihat dan juga tidak diberikan kasih sayang. Oleh karenanya seorang pasien ya harus sabar walaupun dokternya galak. Seorang murid juga harus sabar menerima bahwa dirinya bodoh dan gurunya alim, gurunya pintar. Jangan guru baru ngomong 5, murid 15. Banyakan muridnya jangan. Harus diem dulu dan harus terima bahwa iya, saya bodoh dan guru saya pandai, guru saya itu alim. Memang demikian. Di antara syarat-syarat kita belajar hadirin, di antara syarat-syarat kita menuntut ilmu itu yang pertama harus kita hilangkan dulu ego atau perasaan bahwa aku bisa. Kalau itu udah ada perasaan aku bisa, mulai dari masuk majelis atau masuk masjid mental semua omongan guru. Ya orang dia belum ini, dia belum apa-apa udah merasa bisa, jadi nggak bakal terbuka. Hatinya nggak bakal terbuka dan hubungan dia dengan guru itu juga akan tidak baik karena dia tidak membuka dirinya dan dia sudah menutup dirinya bahwa aku bisa, guruku belum tentu, atau pengen tahu guru gue kayak gimana nih. Jadi guru sih dites, guru sih di prank misalnya, nggak bakal barokah. Seorang murid harus sabar, harus mengakui bahwa dirinya tidak bisa dan gurunya bisa, harus mengakui bahwa dirinya tidak bisa dan dia akan nurut apa yang dikatakan oleh guru meskipun gurunya itu keras, meskipun gurunya itu kasar misalnya. Orang-orang dulu juga kita tahu kalau belajar itu kan sebelum ngaji alif-alifan ya suruh ngisi bak dulu ya Ustaz ya, suruh ngisi bak, kadang-kadang suruh nyapuin ya, belum mulai itu ngaji yang ngisi bak lagi nyapuin. Iya, ngapain kambing Ustaz? Jaripan kambing tuh, jaripan kambing. Ini sebenarnya untuk mengikis ego, untuk mengikis perasaan besar bahwa saya mah gak mau menurut sama guru, enggak. Itu harus dikikis, harus dihilangkan dulu. Begitu itu dihilangkan, maka ilmu gampang masuknya. Ilmu akan mudah dan pemahaman-pemahaman akan cepat terbuka. Beda sama ya, analoginya seperti itu. Analoginya seperti orang yang sudah punya pakaian, dia udah pakai pakaian jas, mau dikasih jas lagi, habis lah. Copotin dulu. Kalau pengen ke rumah guru, copotin dulu. Jadi pakai apa? Ya nggak usah pakai apa-apa udah. Nggak usah pakai apa-apa. Nanti guru yang kasih pakaian. Pakai boleh yang biasa. Kalau datang ke rumah guru udah pakaian yang bagus, udah ngerasa paling sulit. Wa hukiya annal khalifata Harun ar-Rasyida ba'atha ibnahu ilal Asmu'i, dan dihikayatkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid mengutus atau mengirim anaknya kepada Imam Asmu'i, yu'allimahu al-ilma wal adaba, supaya
supaya Imam Asmu'i mengajarkan mengajarkan anaknya ilmu dan adab. Fara'ahu yauman yatawaddau wa yaghsilu rijlah. Maka kemudian Harun ar-Rasyid melihat pada suatu hari melihat Imam Asmu'i. Harun ar-Rasyid melihat Imam Asmu'i pada suatu hari yatawaddau wa yaghsilu rijlahu, sedang berwudu wa yaghsilu rijlahu, dan sedang membasuh kakinya. Wa ibnul khalifati, padahal anaknya khalifah dan anaknya khalifah Harun ar-Rasyid itu yasubbul ma'a ala rijlihi, dia menyiramkan air untuk kaki Imam Asmu'i. Fa'atabal Asmu'i ya fi dzalika, fa'ataba, maka protes Harun ar-Rasyid al-Asmu'iyya akan Imam Asmu'i fi dzalika, dalam kejadian ini, biqaulihi, dengan ucapan Harun ar-Rasyid, innama ba'attuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu, aku hanya mengirimkan anakku ini kepadamu, litu'allimahu, untuk engkau ajarkan ilmu, wa tu'addibahu, dan untuk engkau ajarkan adab, atau pekerti. Falimada lam ta'murhu bi ayyasubbal ma'a bi ihda yadayhi, kenapa enggak kau suruh anakku untuk menyiramkan air bi ihda yadayhi, dengan salah satu dari kedua tangannya, wa yaksila bil ukhra rijlaka, dan dia menggosok atau mengusapkan, membasuh dengan tangan yang lain, rijlaka, akan kakimu. Ini Imam Asmu'i dengan muridnya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu penguasa Bani Abbasiyah, kira-kira abad kalau Masehinya itu kira-kira abad ke-9, tahun 800-an Masehi lah. Tahun 800-an Masehi ini Bani Abbasiyah adalah salah satu daulah yang berkuasa, dan banyak juga kemajuan-kemajuan yang diperoleh pada masa daulah Abbasiyah ini. Yang terkenal Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid biasanya dihubungkan dengan seorang tokoh ulama juga, kalau katanya ulama, atau bahkan ada yang mengatakan dia seorang wali juga, yang disebut dengan siapa? Yang ilahi lastulil firdausi ahla Abu Nuwas atau Abu Nuwas. Ini semasa atau sezaman dengan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid termasuk khalifah yang sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Anaknya itu semua suruh ngaji. Di antaranya ngaji kepada Imam Malik juga. Pernah pada satu waktu itu Imam Malik ditawarkan ngajar di istana supaya anak-anaknya pada ikut ngaji. Imam Malik nggak mau. Imam Malik bilang kepada Harun ar-Rasyid, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan ngedatengin. Itu adalah makalah Imam Malik yang terkenal. Ilmu itu didatengin, bukan didatengin. Jadi ember maranin iya. Jangan ember maranin gayung, tapi gayung maranin ember harusnya. Itu dawuhnya Imam Malik. Imam Malik kepada ini. Iya. Diparanin masuk saya diparanin. Ya boleh juga sih, ya karena ininya gayungnya pada malas jalan, embernya keliling dah. Al ilmu yu'ta walayati, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ini dawuhnya Imam Malik. Perkataan Imam Malik. Nah, Imam Malik akhirnya nggak jadi diundang karena memang nggak mau. Akhirnya anak-anaknya Harun ar-Rasyid lah yang datang kepada Imam Malik. Termasuk ini gurunya adalah Imam Asmu'i. Anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid ini datang kepada Imam Asmu'i. Dikirim, suruh, dipondokin lah, cara kita dipondokin, dan suruh diajarkan adab dan cara-cara ilmu. Nah, pada satu hari lagi kunjungan nih, namanya santri dikunjungin sama orang tuanya, tapi ini orang tuanya presiden. Datang ke sana, dia ngelihat Imam Asmu'i ini lagi wudu. Pas lagi sampai basuh kakinya. Anaknya Harun ar-Rasyid, anaknya presiden nih, anaknya khalifah, ini lagi nyiramin gayungnya. Protes Harun ar-Rasyid. Guru,
itu ngapa tangan yang satu nganggur? Ngapa tangannya satu yang nganggur? Ini lima dalam ta'murhu bi ayasubbal ma'i bi ihdayadaihi wa yaghsila bi ukhra rijlaka. Kenapa itu tangan yang satu nganggur? Kenapa enggak engkau suruh aja yang satu pegang gayung, yang satu suruh ngusapin kakimu? Jadi Imam Asmu'i ngusapin sendiri. Disiramin sama anaknya presiden, anaknya khalifah yang nyiramin, Imam Asmu'i gosokin sendiri. Nah, pengennya Harun al-Rasyid itu tangan yang satu nganggur, anak saya biarin, suruh aja dia yang ngusapin gitu. Saking hormatnya dan takzimnya kepada guru ini Harun al-Rasyid. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul kitab. Sebagian dari mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitab. Kalau kemarin atau tadi kita bahas mengagungkan atau memuliakan ilmu, itu caranya memuliakan guru. Nah, berikut ini termasuk memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitab atau buku. Kitab di sini bukan hanya kitab berbahasa Arab, tapi buku apapun, apalagi buku yang memang hubungannya dengan ibadah, hubungannya dengan amalia-amalia agama, meskipun bahasanya bahasa Indonesia, ini harus kita muliakan. Dan semua pelajaran atau semua buku ini harus kita muliakan, karena bagian dari memuliakan ilmu adalah memuliakan buku atau mengagungkan buku. Fayambagi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitaba illa bi taharatin. Maka seyogianya untuk penuntut ilmu dia tidak memegang atau tidak membawa kitab illa bi taharatin, kecuali dengan taharah atau dengan bersuci. Waktu dia mau ngaji, mulai dari pegang sampai selesai dia ngaji, baca mutolaah atau dia mudzakarah dengan temannya, atau dia ngaji talaki sama gurunya, itu dalam keadaan berwudu. Jadi tetap dalam keadaan suci. Kenapa demikian? Untuk menghargai buku atau kitab. Kalau kita menghargai ilmu, maka kita menghargai kitab. Caranya menghargai kitab, yang pertama, sebisa mungkin jangan pegang kitab atau jangan belajar kecuali dalam keadaan berwudu, suci. Kalau ilmu pengen cepat masuk, itu wudu. Karena ilmu cahaya, wudu juga cahaya. Cahaya ketemu cahaya, ya pasti lebih terang, akan lebih bisa menyinari hati kita. Buku-buku yang kita baca ini seyogianya kita pegang dan kita baca dalam keadaan berwudu. Ya alhamdulillah ini pada wudu semua kan ya. Ya dari maghrib sampai isya ya puguh. Tahu kalau ngajinya 8:30. Ini dalam keadaan berwudu memang dianjurkan, terutama buku-buku yang hubungannya dengan Al-Quran seperti tafsir atau dengan sabda Rasulullah, yaitu ilmu hadis. Tafsir, kemudian kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, termasuk kitab fikih. Ini sebisa mungkin kita bacanya dalam keadaan berwudu. Dengan berwudu ini berarti kita memuliakan buku. Dengan memuliakan buku berarti kita memuliakan ilmu. Artinya buku jangan disembarangin, megangnya aja harus pakai wudu. Wa hukiyani Syekh Samsil A'immah Al-Hulwani rahimahullahu taala annahu qala, dari Imam Hulwani juga bahwasanya innamanil tuhadal ilma bitta'zimi, sesungguhnya aku memperoleh ilmu ini bitta'zimi, dengan mengagungkannya, dengan mengagungkan ilmu. Fa inni ma akhadtul kaghidha illa bitaharatin, sesungguhnya aku tidak pernah memegang al-kaghidha akan kertas illa bitaharatin, kecuali dengan keadaan suci, dengan taharah. Imam Hulwani yang tadi diceritain, Imam Hulwani yang demikian mulia, muridnya banyak, ini bisa mendapat barokah ilmu karena dulu waktu mondok dan hingga sekarang tidak pernah sedikit pun memegang kitab kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan taharah. Semua buku-buku, semua kitab-kitab itu kalau bisa kita megangnya dalam keadaan bersuci. Apalagi jangan sampai baca lagi belajar kentut mulu, kan suladap itu namanya itu. Suladap. Kalau baca komik sih gak apa-apa. Ya ini baca ilmu, baca buku.
pelajaran apapun itu sebisa mungkin dalam keadaan thaharah suci kita. Wa Syekhul Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi kana mabtunan fi lailatin. Dan Imam Sarkhasi satu malam itu mabtunan itu batun sakit perut, mabtun. Wa kana yukarriru, dan ada Imam Sarkhasi ini berulang kali atau bolak-balik, wa tawaddu'a yukarriru, sedang mentakrir juga, mentakrir atau sedang mengulang-ulang ilmu. Wa tawaddu'a fi tilkal lailati, dan beliau wudu pada malam itu 17 marratan, 17 kali. Li'annahu, karena sesungguhnya Imam Sarkhasi la yukarriru illa bit-taharati, dia tidak akan mengulang pelajaran kecuali dalam keadaan suci. Wa hadza li'anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun. Ini karena ilmu adalah cahaya dan wudu adalah cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bihi, maka bertambahlah cahaya ilmu bihi, dengan wudu. Ini Imam Sarkhasi pernah satu malam memang sedang buang-buang air, bolak-balik kamar mandi mulu. Nah, beliau memang kebiasaannya kalau malam itu lagi ngulang-ngulang pelajarannya, dan beliau tidak pernah mengulang pelajaran kecuali dalam keadaan bersuci. Karena lagi buang air itu semalaman wudu 17 kali. Karena batal lagi, buang air batal lagi. Ini saking menghormati ilmu, maka tidak pernah megang buku kecuali dalam keadaan suci. Lagi pula sucinya dengan wudu. Lagi pula ilmu itu adalah cahaya, dan juga wudu adalah cahaya. Maka cahaya ilmu akan bertambah dengan cahaya wudu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.